Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari @itskiana yang berjudul Rintih Simbo. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Rintih Simbo. Cerita ini cerita lama dari salah seorang narasumber yang tinggal di kabupaten asal ayah saya. Hanya ada 3 keluarga yang mengetahui tentang ini semua. Keluarga pihak narasumber, keluarga Pak Ade saya, dan keluarga saya. Karena memang kisah lama ini aib yang tidak mungkin disebarluaskan oleh keluarga mereka. Nama tokoh akan tetap saya samarkan. Note: narasumber utama telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sini saya akan menuliskan penjelasan Tarsinah, 75 tahun. Saya Tarsinah telah menghabiskan hidup lebih dari separuh abad di desa ini. Saya hidup hanya bersama ibu dan cucu saya. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, namun menjadi yang tertua, karena kedua kakak saya telah lebih dulu berpulang ke sisinya. Saya anak wanita satu-satunya dalam keluarga ini. Secara otomatis, sayalah yang bertugas merawat ibu atau Simbo yang telah berusia kurang lebih 113 tahun. Suami saya telah tiada, menyisakan 2 orang putra yang kini pun tengah merantau di kota orang bersama keluarga yang mereka bangun masing-masing. Hanya ada Gendis, satu-satunya cucu yang bersedia menemani saya di gubuk tua ini. Simbo telah berulang kali merasakan sakaratul maut. Namun, nyatanya hal itu tidak pernah benar-benar mengakhiri hidupnya. Detak jantung dan senggal nafasnya selalu saja ditemukan kembali setelah ajal menjemput. Beralih ke cerita tentang penulisan sudut pandang saya sebagai orang ketiga. Kembali ke tahun sebelumnya, saat Simbo menghadapi ajal pertamanya. Pagi itu terasa tiada sesuatu yang berarti, hingga sebuah suara membuyarkan lamunan Tarsinah yang tengah menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya. Ah! Sayup-sayup terdengar erangan dan rintihan dari arah dalam rumah. Suara rintihan yang menyayat itu terdengar merambat melalui udara dan dinding kayu. Sinah mengerutkan dahinya. Ia berjalan mendekat ke pintu belakang untuk memperhatikan kembali bunyi apa yang baru saja ditangkap telinganya. Kembali terdengar. Namun, kali ini suara geraman. Tak terasa, langkah tubuh tua Sina telah membawanya jauh masuk ke dalam rumah. Kini, ia tepat berada di depan kamar Simbo. Ia mencoba mengintip keadaan di dalam melalui celah-celah lubang yang ada di dinding kayu. Namun percuma. Mata tuanya tak mampu lagi menangkap dengan jelas apa yang ada di dalam. Kriet! Ia membuka pintu kamar Simbo.
pengap, gelap, bau khas orang tua dan tanah yang basah memenuhi ruangan itu. Bau apek menyerbak. Ah, mungkin karena jendela kamar belum dibuka, pikirnya. "Mbok, udah bangun toh?" tanya Sina pada seseorang yang terduduk di dalam kelambu. Kelambu kumal yang teramat lusuh dengan banyak bintik-bintik jamur menghiasinya. Ia bergegas membuka jendela kamar itu dan menengok kembali ke ranjang tempat ibunya berada. Setelah cahaya menerangi ruangan itu, barulah terlihat jelas. Selimut Simbo dipenuhi dengan muntahan darah dari mulutnya. "Ya Tuhan, aduh Mbok, kamu kenapa?" ucapnya histeris, sambil mengguncang bahu sang ibu yang terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya, sembari merintih kesakitan. Grok! Suara aneh seperti suara seekor hewan terdengar dari saluran nafas Simbo. Sina memundurkan tubuhnya. Ia terjatuh ketakutan ke tanah, lalu segera berlari keluar rumah untuk mencari pertolongan. "Tolong! Tolong!" teriaknya sambil menangis di jalanan depan. Para warga yang mendengar pun bergegas menghampirinya. Beberapa orang yang melewati rumahnya dan hendak pergi ke sawah pun menghentikan langkah mereka dan menuju ke arah Sina. "Kenapa toh Mbah? Pagi-pagi kok teriak-teriak gitu? Ada maling ya?" tanya seorang bapak-bapak dengan terburu. Nenek kenapa, Nek?" desak seorang warga lainnya. "Tolong aku, Nak. Ibuku di dalam." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tubuh itu merasa lemas dan ambruk begitu saja. Ibu-ibu menjerit terkejut melihat Mbah Nah yang pingsan. Mereka mencoba menolongnya. Seorang tetangganya lalu menggotong tubuh kurus keriput itu ke dalam rumah untuk dibaringkan di tikar pandan yang ada di dalam. Mereka semua lalu bergegas menuju kamar Simbok Buyut. Ibu dari Simbah Sinah. Mereka hendak memastikan apa yang terjadi di sana. Orang-orang itu tampak kaget melihat keadaan Simbok Buyut yang mengenaskan. Dua orang di antaranya mencoba untuk memastikan detak jantung dan nafas Simbok. Nihil. Tak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap salah seorang dari mereka sambil menggelengkan kepala. Ia lalu mengusap dan berusaha untuk menutup mata Simbok yang masih terbuka itu. "Pak, Bu, semua, mari segera disiapkan pemandiannya," ajak salah seorang dari mereka. Mereka semua pun bergegas gotong royong untuk membantu proses pemakaman Simbok Buyut. Beberapa orang wanita pulang ke rumahnya untuk mengambil seember beras dan bahan makanan serta bumbu dapur seadanya. Mereka memasak di rumah Mbah Nah untuk para santri dan warga yang akan yasinan di sana nanti, dengan sukarela tanpa menerima imbalan. Para lelaki mengatur padusan, menyiapkan air, keranda,
serta menyiapkan galian kubur untuk Simbo. Gendis belum juga pulang dari sawah. Memang, sedari subuh tadi, remaja itu telah berangkat ke sawah untuk menebar pupuk pada hamparan padi yang ditanamnya. Seorang pria yang biasa dipanggil Pak Legono menyusul Gendis ke pematang sawah. Ia merupakan tetangga Mbah Sina. Rumahnya memang bersebelahan dengan rumah Mbah Nah. "Dis," ucapnya sambil menahan air mata. Ia berjalan ke sempoyongan hingga terpeleset tanah karena pandangannya kabur menahan air yang menggenang di matanya. "Apa Pak Lik? Kok Pak Lik nangis ini, ada apa?" tanya Gendis kebingungan yang masih menggenggam butiran-butiran benda berwarna pink di tangannya. Ya, itu adalah pupuk yang masih belum selesai ia tebar. "Ayo cepetan pulang, Dis," jawab Pak Lik lirih. Ia mungkin tidak tega mengabarkan pada remaja itu bahwa nenek buyutnya telah tiada. Gendis hanya keheranan menatap pria itu. Sesampainya di rumah, Mbah Sina telah sadar dari pingsannya. Ia tengah menangis sesenggukan, menatap tubuh Simbo yang dibaringkan di atas meja dan dibungkus oleh 2 lembar kain jarik. Gendis yang telah masuk hanya menatap nenek dan buyutnya itu. Muka gadis itu datar, sama sekali tak menampakkan kesedihan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Semua orang yang menyaksikan situasi itu tampak berbisik karena merasa heran dengan ekspresi Gendis. "Anak itu kenapa sih? Kok gak ada tampang sedih sama sekali?" "Gak tahu, biarin." Gendis bukannya tak mendengar apa kata orang-orang itu. Namun, ia malas untuk menggubrisnya. Gadis itu lebih memilih menuju dapur untuk meletakkan ember pupuk dan capil yang dibawanya tadi. Seakan tiada simpati, ia menuju pekiwan dan segera mandi. Di dalam sana, ia jijik menatap bak rendaman berisi spray, selimut, dan kelambu nenek buyutnya yang penuh darah itu. "Menjijikkan," gerutunya sambil mendorong bak itu menjauh dengan kakinya. Selesai mandi, ia berganti pakaian dan kembali ke ruang tamu, di mana semua orang berkumpul. Tampak Simbok buyut juga telah selesai dimandikan. Dari sudut ruangan, Mbah Sina masih saja sesenggukan menatap tubuh ibunya itu. "Halah, Nek. Udah tua, udah hidup lebih dari seabad. Ngapain kamu tangisi kayak gitu? Masih beruntung yang Maha Kuasa gak lupa nyabut nyawa dia," ucap Gendis yang melangkah menuju tempat neneknya duduk. Mbah Sina hanya menatap Gendis seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mengapa bisa cucunya sendiri berkata seperti itu? Mana Gendis penyayang dan tidak tegaan yang ia kenal? Sudah sedih, makin sedih pula ia melihat sikap cucunya itu. Jenazah Simbo tidak segera dimakamkan karena menunggu kedatangan kedua putranya. Mayat itu kini digotong ke musola untuk disolatkan.
Namun yang terjadi di sana sungguh mengejutkan. Mayat itu terbangun tiba-tiba saat warga meletakkannya di lantai musola. Para pria itu terkejut bukan main, menatap tubuh yang telah dipocong itu bisa duduk begitu saja. "Simbo tangi woi!" teriak salah seorang dari mereka. Warga pun berbondong-bondong menuju ke musola untuk melihat langsung apa yang dikatakan oleh orang tadi. Benar-benar bangun. Simbo benar-benar hidup kembali. Gendis dan Mbah Sinah yang mendengar hal itu pun kaget bukan main. Mereka berlari menuju musola. Sontak saja, Mbah Nah tersimpul lemah di atas lantai, mendapati keajaiban itu. Lain hal dengan Gendis yang hanya menatap sinis. Akhirnya, Simbo dibawa pulang kembali. Acara pemakaman dibatalkan, dan para warga berangsur pulang.